Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Sebelum kita selami kisah yang luar biasa ini, saya ingin menyapa kalian. Yuk, absen di kolom komentar, tulis dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita jalin silaturahmi dan tentu saja jangan lupa dukung narasi Fana ini dengan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang penuh inspirasi. Siap? Mari kita mulai. Musik. Emily, seorang wanita Rusia, pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta dan seketika napasnya terasa sesak. Bukan karena suhu panas atau efek jet lag, melainkan karena pemandangan jalanan yang menyerupai lautan kendaraan, taksi online yang ditumpanginya nyaris tak bergerak, klakson saling bersahutan, motor-motor meliuk-liuk dari segala arah, bahkan kadang muncul entah dari mana seperti sulap. Di negaranya, ini pasti sudah menjadi berita utama. Namun, sopir taksinya justru tersenyum santai, bahkan menawarkan permen. Emily menatap keluar jendela, mengamati para pengendara motor yang saling menyalip bak ular di belantara kota. Sesekali, matanya tertuju pada ibu-ibu yang membawa 3 anak di satu motor, namun tetap bisa tersenyum. Hatinya terpecah antara kagum dan bingung. Ini sama sekali bukan liburan tropis yang ia impikan. Ia membayangkan pantai, kelapa muda, dan bersantai di hammock. Namun, kini ia malah terjebak kemacetan di tengah kota yang panas dan bising. Setibanya di hotel, Emily merasa sangat kelelahan. Ia merebahkan diri di ranjang, memandangi langit-langit, berusaha mencerna apa yang baru saja dialaminya. Rasanya seperti terlempar ke dimensi lain. Namun, anehnya ada sesuatu yang membangkitkan rasa ingin tahunya. Mengapa semua orang di sini mampu tetap tersenyum di tengah hiruk-pikuk ini? Bukankah seharusnya ini membuat stres? Keesokan harinya, ia memberanikan diri keluar lagi, kali ini berjalan kaki, ingin merasakan langsung atmosfer Jakarta. Namun, baru 2 blok berjalan, ia nyaris terserempet motor yang naik ke trotoar. "Maaf ya, Mbak," seru si pengendara, tetap dengan senyum lebar. Emily hanya bisa berdiri kaku. Ia tak tahu harus marah, tertawa, atau lari kembali ke hotel. Namun, ia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ada sesuatu dalam kekacauan ini yang membuatnya tak bisa berhenti mengamati. Saat duduk di sebuah kafe kecil di pinggir jalan, Emily memesan es teh dan mencoba menenangkan diri. Ia membuka laptop, berniat menulis catatan perjalanan. Namun, sebelum sempat mengetik, seorang pria datang membawa kamera tua tergantung di lehernya. Ia duduk di meja sebelah dan tanpa ragu menyapa. "Pertama kali ke sini." Bahasa Inggrisnya pelan, tapi cukup jelas. Emily tersenyum tipis. "Iya," jawabnya, dan sejujurnya, ini cukup mengejutkan. Pria itu tertawa. "Jakarta memang begitu, tapi jangan buru-buru menilai. Di balik semua ini, ada banyak hal yang bisa membuatmu jatuh cinta," ujarnya. Ia lalu menyodorkan tangannya. "Saya Yatmo." Emily menyambut uluran itu. "Emily." Mereka mulai berbincang tentang Jakarta, kemacetan, dan cara orang Indonesia menghadapi hidup. Emily mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Jatmiko tidak banyak bicara, tapi setiap katanya terasa berbobot. Ada ketenangan dalam cara ia menjelaskan, seolah hidup tidak perlu dikejar, tapi cukup dijalani. Jatmiko bercerita bahwa ia seorang fotografer. "Saya suka memotret momen kecil, senyum tukang parkir atau anak-anak bermain layangan di pinggir jalan," katanya. Emily mendengus geli. "Kamu bisa menemukan keindahan di tempat seperti itu?" Jatmiko mengangguk. Justru di situ letak keindahannya, hidup yang tidak sempurna tapi nyata. Waktu berlalu begitu cepat. Emily tak sadar sudah duduk berjam-jam di sana. Biasanya ia cepat bosan berbicara dengan orang asing, tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu dari Jatmiko yang membuatnya merasa tenang. Mungkin karena ia tidak mencoba mengesankan atau tidak terburu-buru.
Emily merasa seperti menemukan jeda di tengah hiruk-pikuk kota. Saat sore mulai menjelang dan langit berubah jingga, Emily menatap Jatmiko sambil berkata pelan, "Kamu tahu, mungkin ini bukan liburan yang aku harapkan, tapi mungkin ini liburan yang aku butuhkan." Jatmiko hanya tersenyum tipis dan menatap ke jalan. "Selamat datang di Indonesia, Mbak Emily." Setelah hari itu, Emily dan Jatmiko beberapa kali bertemu lagi. Bukan karena direncanakan, tapi entah mengapa langkah mereka seperti terus bertemu di titik yang sama. Suatu pagi, mereka duduk di bangku panjang di taman kota. Emily memegang segelas kopi sementara Jatmiko mengatur kamera di pangkuannya. "Kamu tahu," kata Emily, "aku belum pernah merasa selega ini meski cuma duduk diam." Jatmiko hanya mengangguk pelan. Matanya mengikuti gerakan burung-burung kecil yang mondar-mandir di rerumputan. "Kadang kita butuh diam supaya bisa mendengar isi kepala kita sendiri," katanya sambil tersenyum. Emily menatapnya beberapa detik lalu tertawa pelan. "Kamu ini seperti buku puisi berjalan." Jatmiko tidak menjawab, tapi senyumannya makin lebar. Hari-hari berikutnya, Emily mulai ikut Jatmiko berkeliling. Ia tidak lagi memaksakan rencana liburan yang padat. Kadang mereka hanya duduk di warung kecil, makan gorengan, dan berbincang soal hal-hal kecil. Jatmiko mengajaknya melihat pasar pagi, melihat orang berjualan bunga, ayam, dan sandal jepit. Emily mencatat semuanya di buku kecilnya. "Aku ingin ingat semua ini, bahkan yang tampak sepele." Mereka tidak pernah membicarakan masa depan. Tidak ada pertanyaan, "Kita ini apa?" atau "Kamu suka aku tidak?" Semuanya mengalir begitu saja seperti air di kali kecil yang mereka duduki sore itu. Jatmiko sibuk mengambil gambar pantulan langit di air, sedangkan Emily duduk di sebelahnya sambil menggambar sketsa wajah pria itu. Ia tidak pandai menggambar tapi tidak peduli. Suatu malam, mereka berjalan di pinggiran kota. Lampu jalan temaram dan udara hangat menyelimuti. Emily tiba-tiba bertanya, "Kamu tidak pernah ingin pindah ke luar negeri? Jalan-jalan ke Eropa misalnya?" Jatmiko berpikir sejenak lalu menjawab, "Mungkin suatu hari, tapi bukan untuk kabur, hanya untuk melihat. Karena pulang, tetap ke sini." Emily terdiam. Jawaban itu menampar pelan hatinya. Malam itu juga, Emily duduk sendirian di kamar hotelnya, menatap layar laptop yang masih kosong. Ia membuka email dari atasannya di Rusia. Ada nada mendesak di sana tentang proyek baru dan pertemuan penting minggu depan. Tapi Emily malah menutup laptop itu. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang sedang berubah dan ia belum ingin menjawab apapun saat ini. Besoknya mereka pergi ke kota tua. Emily mengenakan topi lebar dan membawa kamera saku, berlagak seperti turis sejati. Jatmiko hanya membawa kameranya yang biasa. Mereka tidak banyak bicara hari itu, tapi saling menatap lebih lama dari biasanya. Di sela-sela sesi foto dan tawa kecil, Emily sadar ia mulai merasa takut. Bukan takut ditinggal, tapi takut terlalu nyaman. Saat senja mulai turun, mereka duduk di tangga tua depan sebuah bangunan kolonial. Emily berkata pelan, "Aku tahu ini cuma liburan, tapi rasanya seperti lebih dari itu." Jatmiko menoleh, matanya tenang. "Semua yang kita anggap sementara justru sering jadi hal yang paling membekas," katanya. Emily menggigit bibir, hatinya mendadak penuh. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Sebelum pulang, Jatmiko memberikan sesuatu yang dibungkus kain. "Buka di hotel saja," katanya singkat. Emily menerimanya dengan penasaran tapi tidak memaksa. Mereka berpisah malam itu dengan satu pelukan singkat tanpa kata, tapi terasa lebih hangat dari ucapan apapun. Di dalam taksi, Emily memeluk bungkusan itu erat-erat, seolah menyimpan sesuatu yang rapuh tapi penting.
Di kamar hotel, saat kota sudah tenang dan lampu-lampu jalan redup, Emily membuka bungkusan itu. Isinya adalah cetakan foto dirinya sedang tertawa lepas di pinggir jalan saat mereka makan siang minggu lalu. Di baliknya, Jatmiko menulis dengan tangan, "Kamu terlihat hidup di foto ini. Jangan lupakan perasaan itu." Emily mendekap foto itu ke dada, menatap langit-langit dengan mata basah dan tersenyum. Pagi itu, Emily berdiri lama di depan kaca. Rambutnya masih setengah basah, wajahnya belum dipulas rias, tapi ada sesuatu dalam matanya yang terasa berbeda. Di meja, foto yang diberikan Jatmiko masih tergeletak. Ia tidak menyimpannya di koper, tidak juga di laci. Ia ingin terus melihatnya, karena dalam tawa itu ia seperti menemukan potongan diri yang lama hilang. Hari itu mereka janjian di stasiun. Emily mengenakan ransel kecil, sepatu jalan, dan jaket tipis. Jatmiko sudah menunggu, duduk sambil membaca koran. Saat melihat Emily datang, dia langsung bangkit dan menyambut dengan senyuman tanpa banyak kata. Perjalanan ke Yogyakarta dimulai, dan bagi Emily, kereta yang berjalan perlahan itu terasa seperti pintu ke dunia baru yang lebih tenang. Di dalam kereta, mereka duduk bersebelahan. Jendela memperlihatkan sawah-sawah luas dan rumah-rumah kecil yang hilir mudik. Emily bersandar ringan ke kursinya, lalu bertanya, "Kalau kamu harus memilih satu tempat untuk tinggal seumur hidup, kamu pilih mana?" Jatmiko menoleh, berpikir sebentar, lalu menjawab, "Tempat di mana orang-orangnya membuatku merasa cukup." Emily mengangguk pelan. Setibanya di Yogyakarta, mereka tidak langsung ke hotel. Jatmiko mengajaknya makan di angkringan favoritnya. Emily duduk di bangku kayu panjang, mencoba nasi kucing dan sate usus. Ia sempat mengernyit saat mencium aroma bumbu, tapi setelah gigitan pertama, wajahnya berubah cerah. "Kenapa?" "Enak banget," tanyanya terkekeh. Jatmiko hanya berkata, "Karena kamu lapar dan ini jujur." Malamnya mereka berjalan kaki menyusuri Malioboro. Lampu jalan memantulkan cahaya di genangan air sisa hujan. Emily membeli gelang kain dari seorang ibu tua. "Untuk kenang-kenangan," katanya sambil mengikat gelang itu di tangannya sendiri. Jatmiko memperhatikan dengan diam. Lalu ia berkata, "Pelan, aku senang kamu di sini." Emily tidak menjawab, tapi menggenggam lengan Jatmiko erat. Besok paginya, mereka pergi ke tempat Jatmiko biasa memotret hamparan sawah yang membentang jauh. Emily hanya membawa air minum dan topi lebar. Ia duduk di pematang, memperhatikan Jatmiko bekerja dengan kameranya. Ia tidak berbicara banyak, hanya sesekali memberi komentar singkat. Tapi, justru dalam keheningan itu, Emily merasa paling terhubung dengan pria itu. Di perjalanan pulang, Jatmiko bercerita tentang masa kecilnya, tentang ayahnya yang dulu juga suka memotret, dan tentang ibunya yang sabar mendampingi hidup mereka dengan tenang. Emily mendengarkan dengan seksama, dan di satu titik ia bertanya, "Kamu percaya hidup bisa sederhana tapi penuh makna?" Jatmiko menjawab tanpa ragu, "Itu satu-satunya cara hidup yang kupahami." Saat malam turun, mereka duduk di teras penginapan, hanya diterangi cahaya lampu gantung dan suara jangkrik. Emily mengambil gitar kecil yang ada di sudut ruangan dan mencoba memetik beberapa nada. Jatmiko memperhatikannya lalu bergumam, "Kamu tahu tidak? Kamu seperti lagu yang belum selesai ditulis, tapi aku suka nadanya." Emily menoleh dan tersenyum kecil. Tiba-tiba ponsel Emily berbunyi. Nama bosnya muncul di layar. Ia diam cukup lama sebelum menjawab. Percakapan itu singkat tapi jelas. Emily diminta segera kembali ke Moskow untuk memimpin tim baru. Setelah telepon ditutup, Emily menatap Jatmiko. "Aku punya waktu seminggu." Jatmiko tidak bereaksi berlebihan, hanya menatap bintang dan berkata, "Seminggu bisa jadi panjang, bisa juga sangat singkat."
Malam itu mereka tidak banyak bicara lagi. Tapi saat Emily hendak masuk ke kamarnya, Jatmiko memanggil pelan. "Besok ada tempat yang ingin aku tunjukkan." Emily mengangguk. Ia tidak tahu apa yang akan mereka lihat, tapi ia tahu satu hal. Hari-hari ini bukan sekadar liburan. Ini adalah masa yang akan terus ia ingat, bahkan jika ia harus pergi. Langit masih gelap saat Emily dibonceng Jatmiko menembus jalan kecil di pinggiran Yogyakarta. Motor melaju pelan melewati pepohonan dan ladang yang mulai berkabut. Emily menggigil sedikit, tapi ia tidak mengeluh. Ada semacam ketenangan aneh saat mereka melaju tanpa banyak bicara. Suara jangkrik masih terdengar samar. Mereka terus melaju hingga sampai di sebuah bukit kecil yang sepi. Begitu tiba, Jatmiko mematikan motor dan mengajak Emily berjalan naik ke atas bukit. Jalannya sedikit menanjak dan berbatu, tapi Emily mengikutinya tanpa ragu. Di atas terbentang pemandangan luas, sawah, hijau, rumah-rumah kecil, dan di kejauhan matahari mulai menyingkap dari balik perbukitan. Jatmiko duduk di atas batu besar dan menunjuk ke arah langit. "Lihat, hari ini dimulai perlahan seperti seharusnya hidup." Emily duduk di sampingnya. Napasnya masih berat karena jalan menanjak. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan tangannya di tanah. "Kalau aku punya tempat seperti ini di Moskow, mungkin aku tidak akan mudah stres," ujarnya. Jatmiko tertawa kecil. "Mungkin bukan tempatnya yang membuat tenang, tapi caramu memandang." Emily menatapnya sebentar, lalu kembali menatap horizon seperti mengamini kata-katanya. Beberapa menit berlalu dalam diam. Burung-burung mulai berterbangan dan embun di rerumputan perlahan menguap. Emily membuka termos kecil dari tasnya dan menawarkan teh yang ia bawa. Jatmiko menerimanya, minum perlahan lalu berkata, "Kamu belajar cepat, ya?" Emily menjawab, "Tinggal bersama kamu seminggu saja bisa berubah jadi orang Jawa." Mereka tertawa bersama, ringan sekali seperti pagi itu. Setelah sarapan singkat di atas bukit, mereka turun kembali. Jatmiko mengajak Emily ke rumah neneknya di dekat desa. Rumah tua itu berdinding kayu dengan halaman penuh tanaman. Seorang wanita tua dengan kerudung sederhana keluar dari dapur dan menyambut mereka dengan senyum hangat. "Ini Emily, Bu," kata Jatmiko. Neneknya tersenyum dan langsung meraih tangan Emily dengan lembut. Emily sempat canggung, tapi keramahan nenek Jatmiko membuatnya cepat merasa nyaman. Mereka duduk di ruang depan sambil menikmati kue-kue tradisional. Jatmiko sesekali menerjemahkan jika neneknya bicara terlalu cepat. "Nenekku selalu bilang, tamu itu titipan berkah," bisik Jatmiko. Emily tersenyum, hatinya hangat. Bukan hanya karena teh panas di tangannya, tapi juga karena sambutan yang tulus itu. Sebelum mereka pulang, nenek Jatmiko memberikan sebuah selendang batik tua. "Ini buat kenang-kenangan," katanya sambil membetulkan letak selendang di bahu Emily. Emily hampir tak bisa berkata-kata. Ia memeluk nenek Jatmiko dengan lembut, lalu memandang Jatmiko yang berdiri di dekat pintu. "Ini terasa seperti keluarga," ucap Emily pelan. Jatmiko hanya tersenyum seperti biasa tanpa banyak kata. Di perjalanan pulang, Emily memeluk selendang itu erat-erat. Jalanan desa sepi, angin bertiup lembut. Ia merasa seperti sedang bermimpi yang tidak ingin ia akhiri. Saat motor berhenti di warung kecil, Jatmiko turun dan memesan 2 es kelapa. Emily duduk di pinggir warung, memandangi anak-anak desa yang berlarian. "Aku takut nanti saat pulang, semua ini cuma terasa seperti cerita," ucapnya lirih. Jatmiko menatapnya, lalu meletakkan es kelapa di depannya. "Kamu boleh pulang, tapi cerita ini tidak harus selesai. Kamu bisa menulisnya terus dimanapun kamu berada." Emily mengangguk meski matanya terlihat berkaca-kaca.
Hari itu mereka tidak bicara soal pekerjaan, tidak soal masa depan, hanya tentang hal-hal kecil yang membuat hidup terasa cukup, tentang hal-hal yang dulu mungkin tidak pernah ia sadari. Sore menjelang saat mereka kembali ke penginapan, Emily duduk di depan jendela, memainkan selendang di tangannya. Ia sadar waktu terus bergerak, dan minggu yang dijanjikan mulai menyempit. Tapi, untuk pertama kalinya, ia tidak ingin buru-buru memutuskan. Ia ingin menikmati sisa waktu seperti pagi yang perlahan naik dari bukit tadi. Pelan-pelan, tanpa tekanan, dan mungkin dengan sedikit harapan. Malam itu, Emily duduk di balkon penginapan, masih memakai selendang pemberian nenek Jatmiko. Ponselnya bergetar. Pesan dari bos di Rusia masuk. Pekerjaanmu menantimu. Kami butuh jawaban segera. Emily menghela napas, memandangi langit malam yang dihiasi bintang. Suara jangkrik dan semilir angin membuatnya makin bimbang. Dunia yang satu menarik dengan jaminan, tapi dunia ini terasa lebih hidup. Keesokan harinya, mereka berdua naik motor ke pasar tradisional. Emily tertawa saat mencicipi tempe mendoan panas yang baru digoreng. Rasanya lebih enak dari semua restoran mahal yang pernah aku datangi, katanya sambil mengunyah. Jatmiko tersenyum, mengambil satu lagi untuk dirinya. Karena ini dimasak dengan tenang, bukan dengan terburu-buru, ujarnya. Emily mengangguk, semakin yakin bahwa ada sesuatu di sini yang tak terganti. Saat mereka berjalan di lorong pasar, seorang ibu tua memanggil Emily menawarkan kain batik yang ia buat sendiri. Emily membeli selembar tanpa menawar. "Kamu belajar cepat ya," kata Jatmiko sambil melihatnya. Emily menjawab, "Kalau semua orang setulus ini, buat apa menawar?" Mereka melanjutkan langkah sambil membawa beberapa jajanan, dan mata Emily terus sibuk memandangi wajah-wajah hangat di sekitarnya. Sore harinya, mereka duduk di pinggir sawah. Matahari mulai turun perlahan. Jatmiko sedang memotret siluet petani yang masih bekerja. Emily duduk tidak jauh dari situ, menulis sesuatu di buku catatannya. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia mulai ia masukkan. "Aku tidak tahu akan tinggal di mana minggu depan," gumamnya, tapi nadanya tidak lagi cemas, lebih seperti seseorang yang sedang menata ulang peta hidupnya. Malamnya, Jatmiko mengajak Emily ke warung angkringan langganannya. Mereka duduk di tikar kecil dikelilingi obrolan santai warga. Emily mencoba nasi kucing dan kopi jos, dan matanya berbinar. "Kenapa ini disebut kopi jos?" Jatmiko menjawab, "Karena suara bara panas saat dimasukkan ke dalam gelas bunyinya, jos." Emily tertawa lalu menatap sekeliling. Semua ini seperti film tapi nyata. Di perjalanan pulang, mereka melewati jalanan gelap dengan lampu motor sebagai satu-satunya penerangan. Emily memeluk punggung Jatmiko lebih erat dari biasanya. "Aku takut aku akan rindu semua ini terlalu cepat," ucapnya. Jatmiko tidak menjawab, hanya tangannya yang menggenggam tangan Emily sebentar sebelum kembali fokus ke jalan. Satu isyarat kecil yang cukup untuk memberi rasa tenang. Besoknya, Emily mengajak Jatmiko ke sebuah kafe kecil di tengah kota. Ia membuka laptopnya, menunjukkan email balasan yang belum ia kirim. "Mereka ingin aku tanda tangan kontrak besok, tapi aku belum siap," ujarnya. Jatmiko menatap layar lalu menatap Emily. "Jangan ambil keputusan karena aku hanya bagian dari perjalananmu." Emily diam lalu berkata, "Bagian itu ternyata sangat berarti." Sore itu mereka memutuskan jalan kaki tanpa tujuan. Langkah mereka lambat menyusuri trotoar yang ramai. Di sebuah taman mereka berhenti. Anak-anak muda sedang bermain gitar menyanyikan lagu lawas Indonesia. Emily ikut duduk di rumput, menyimak, tersenyum sendiri. Jatmiko duduk di sampingnya, tidak berkata apa-apa. Kehadiran mereka sudah cukup. Kadang diam bisa jadi bahasa paling jujur. Hari mulai gelap.
Emily dan Jatmiko kembali ke penginapan. Tapi sebelum berpisah, Jatmiko memberikan sebuah amplop kecil. Bukalah saat kamu merasa harus memilih. Emily memandanginya, lalu menggenggam amplop itu erat-erat. Tidak ada pelukan, tidak ada kalimat besar malam itu. Hanya tatapan yang menyimpan banyak hal yang tak sempat diucapkan, dan keheningan yang justru terasa penuh. Di kamar, Emily duduk lama di depan jendela. Amplop itu masih di tangannya, belum dibuka. Di luar, suara azan maghrib terdengar samar. Emily menutup laptopnya, lalu menatap langit malam Yogyakarta. Besok adalah hari keputusan, tapi malam ini adalah milik keraguan. Dan dalam keraguan itu, ia merasa paling jujur pada dirinya sendiri. Pagi itu, di meja kecil penginapan, laptop Emily terbuka. Surat kontrak kerja dari Rusia sudah siap ditandatangani. Hanya butuh satu klik. Ia membuka amplop dari Jatmiko. Isinya secarik kertas bergambar sawah dan tulisan tangan yang sederhana. Kalau kamu pergi, aku mengerti. Tapi kalau kamu tinggal, aku pastikan kamu tidak akan pernah merasa sendiri. Tangannya gemetar. Emily berdiri, memasukkan kertas itu ke tasnya lalu mematikan laptop. Ia turun dari kamar, berjalan cepat, keluar penginapan lalu menyetop ojek motor ke stasiun, katanya singkat. Rambutnya diikat seadanya dan langkahnya mantap. Ia belum tahu akan bicara apa, tapi ia tahu ia tidak bisa pergi tanpa melihat wajah Jatmiko sekali lagi. Bukan untuk meminta jawaban, tapi untuk memberikan jawabannya sendiri. Di dalam kereta menuju Yogyakarta, Emily duduk dekat jendela. Pemandangan desa dan gunung di kejauhan melintas cepat, tapi dalam hatinya segalanya berjalan lambat. Ia memutar ulang semua percakapan mereka, tawa-tawa kecil, pandangan diam yang bermakna. Ketika akhirnya kereta berhenti, Emily turun dengan dada berdebar. Ia langsung mencari tahu di mana Jatmiko berada hari ini. Beberapa pesan terkirim ke warga yang pernah mereka temui. Seorang bapak penjual es di alun-alun membalas, "Mbak Emily, tadi Mas Jatmiko bilang mau ke sawah dekat rumah neneknya." Tanpa pikir panjang, Emily memesan ojek lagi. Jalanan kecil dan berlubang tak ia pedulikan. Ia hanya berharap belum terlambat. Bukan terlambat soal waktu, tapi terlambat menunjukkan bahwa ia memilih cinta, bukan ketakutan. Saat motor berhenti di tepi pematang, Emily turun dan melepas helm. Di kejauhan, sosok Jatmiko terlihat sedang jongkok memotret langit yang mulai oranye. Emily berlari kecil di pematang sempit, mencoba menahan napas dan emosinya. Langkahnya melambat saat makin dekat. Jatmiko belum menyadari kedatangannya. Ia masih membidik kamera. Lalu Emily berhenti memanggil pelan, "Jatmiko." Jatmiko menoleh agak terkejut lalu berdiri pelan. "Kamu di sini?" Tanyanya seolah tak percaya. Emily tersenyum, wajahnya lelah tapi matanya berbinar. "Aku batalkan penerbangan karena aku sadar aku tidak mencari hidup yang sempurna. Aku mencari hidup yang membuatku merasa hidup." Jatmiko menatap Emily dalam-dalam lalu meletakkan kameranya di tanah. Untuk pertama kali ia mendekat. Mereka berdiri hanya beberapa langkah. Angin sore meniup rambut Emily dan suara jangkrik mulai terdengar. "Aku tidak tahu nanti bagaimana. Aku tidak tahu apakah aku bakal menyesal. Tapi yang aku tahu, aku mau mulai dari sini," kata Emily pelan. Jatmiko mengangguk lalu berkata, "Kalau kamu mulai dari sini, aku pastikan kamu tidak sendirian." Mereka tertawa pelan, canggung tapi jujur. Langit makin gelap. Mereka duduk di pinggir pematang, berdua dalam diam yang nyaman. Tak ada janji besar, tak ada rencana muluk. Hanya dua orang yang akhirnya memilih berjalan di jalan yang sama. Jatmiko menggenggam tangan Emily erat. "Kamu yakin meninggalkan semua itu?" tanya Jatmiko. Emily mengangguk lalu menjawab, "Aku tidak meninggalkan apapun. Aku datang ke tempat yang akhirnya aku cari." Tak lama,
Suara azan maghrib terdengar dari kejauhan. Jatmiko berdiri mengajak Emily turun dari pematang. "Ayo, kita pulang," ucapnya. Emily menatap sekeliling, sawah, langit, dan siluet rumah-rumah kecil. Ini bukan gedung pencakar langit atau jalan bersalju, tapi inilah rumah dan ia tidak pernah merasa lebih utuh dari sekarang. Langkah mereka menyatu dalam senja yang menyambut keputusan. Malam itu, mereka duduk berdua di beranda rumah nenek Jatmiko. Bintang-bintang bermunculan dan secangkir teh hangat ada di tangan masing-masing. Tak ada kata-kata, hanya tatapan panjang yang cukup menjelaskan semuanya. Emily menatap Jatmiko lalu berbisik, "Terima kasih sudah menahanku, tapi tetap menungguku." Jatmiko membalas, "Terima kasih sudah memilih tinggal." Pagi itu, suara ayam berkokok membangunkan Emily lebih dulu dari alarm. Ia membuka jendela kamar kecil di rumah nenek Jatmiko, menghirup udara segar yang membawa aroma tanah basah dan daun pisang. Dari kejauhan terlihat Jatmiko tersenyum seperti biasa, tenang dan tak pernah terburu-buru. Emily tersenyum, merasa ini awal dari hidup baru yang sesungguhnya ia pilih. Di dapur, nenek Jatmiko sudah menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng, dan teh panas. Emily duduk di meja, membantu memotong cabai sambil sesekali mengobrol ringan dengan sang nenek. Tidak ada rasa canggung, seolah ia memang sudah jadi bagian dari keluarga sejak lama. Saat Jatmiko masuk membawa keranjang hasil kebun, Emily melirik dan berkata pelan, "Aku bisa betah banget hidup kayak gini." Siangnya mereka pergi ke kota, ke tempat Jatmiko biasa mencetak hasil foto. Emily memandangi satu persatu hasil karya Jatmiko yang dipajang di dinding. Wajah-wajah lokal, momen-momen kecil, kehidupan yang sederhana tapi penuh makna. Ia menunjuk satu foto seorang anak tertawa sambil memegang layang-layang dan berkata, "Kamu tidak cuma memotret, kamu menangkap jiwa tempat ini." Jatmiko hanya tersenyum dan menggandeng tangan Emily. Mereka keluar dari studio, lalu berjalan menyusuri trotoar kota. Di tangan Emily ada selembar brosur dari galeri seni lokal yang sedang membutuhkan pengelola program internasional. Bukan pekerjaan besar seperti di Rusia, tapi cukup untuk membuatnya tetap berkarya sambil tinggal di Indonesia. "Mungkin ini jawaban atas semuanya," kata Emily pelan. Beberapa minggu berlalu, Emily mulai bekerja di galeri itu, sementara Jatmiko tetap dengan kameranya. Mereka tidak tinggal di rumah nenek selamanya, tapi pindah ke rumah kecil di pinggir sawah. Satu kamar, satu dapur, dan beranda luas untuk minum teh sore hari. Hidup mereka sederhana, tapi tidak pernah terasa kurang. Setiap hari, Emily merasa makin dekat dengan dirinya sendiri. Hari Minggu, mereka naik motor ke pantai. Di tempat yang dulu sempat mereka datangi bersama, kini Emily berdiri menatap laut. Angin meniup rambutnya. Jatmiko berdiri di belakangnya lalu berkata, "Kamu tahu, hidup itu bukan soal tujuan, tapi soal siapa yang kita ajak jalan." Emily menoleh, menggenggam tangan Jatmiko, dan menjawab, "Dan aku tidak mau jalan dengan siapapun selain kamu." Beberapa bulan kemudian, galeri tempat Emily bekerja mengadakan pameran kolaborasi, foto Jatmiko, dan kurasi program dari Emily. Saat acara pembukaan, orang-orang berdatangan, termasuk warga lokal yang menjadi subjek foto. Ada tawa, tepuk tangan, dan cerita yang dibagikan. Emily berdiri di samping Jatmiko, bangga bukan karena keberhasilannya, tapi karena ia ikut merayakan kehidupan yang nyata. Malam itu di atas motor, Emily memeluk Jatmiko dari belakang. Mereka melaju pelan melewati jalan desa. Lampu-lampu kecil menemani, tak ada keramaian, hanya suara mesin dan jangkrik. "Aku dulu datang ke sini buat liburan," kata Emily sambil tertawa. Tapi ternyata liburannya jadi hidup yang sesungguhnya. Jatmiko menjawab sambil tetap menyetir.
Selamat datang di hidup yang kamu pilih. Setahun kemudian, mereka menikah sederhana di halaman rumah. Undangannya bukan kartu mewah, tapi undangan lisan yang disebar ke warga sekitar. Tak ada gaun putih panjang, hanya kebaya sederhana dan senyum yang tulus. Jatmiko memakai batik tua milik almarhum ayahnya. Ketika keduanya duduk berdampingan di pelaminan bambu, langit sore seperti ikut merestui kebahagiaan mereka. Dan di suatu malam saat hujan turun pelan dan mereka duduk di beranda sambil meminum teh hangat, Emily bersandar di bahu Jatmiko dan berkata, "Kalau waktu bisa diulang, aku tetap pilih datang ke Indonesia bukan untuk kerja, tapi untuk bertemu kamu." Jatmiko tak menjawab, hanya menggenggam tangan Emily lebih erat. Dalam diam itu mereka tahu, akhirnya mereka menemukan rumah di hati satu sama lain.